jam 1 dini hari. Malam Jumat. Pas di bulan puasa 8 Juni 2017. Bis yang saya kendarain itu tiba-tiba melompati trotoar. Habis saya, Tuhan ini mau kemana? Truk itu langsung nabrak saya. Penyebabnya saya, tapi yang nabrak truk itu. Ini kaki saya yang diamputasi, sampainya di sini dia. Nah. Oke. Nah, terus orang tua saya nanya, siapa temanmu di rumah sakit, nak? Nggak ada, Pak. Loh, istrimu? Nggak ada. Ayah saya bilang begini pada saat itu, saya yakin kamu mampu melewati semua ini karena kamu kuat. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back. Di episode ini kita kedatangan mantan seorang supir bus malam yang mengalami kecelakaan di tahun 2017, kakinya pecah hancur sampai harus diamputasi. Dan banyak kisah-kisah lainnya juga. Ayahnya meninggal di hari yang berdekatan dan juga istrinya meninggalkan. Pertanyaannya, bagaimana cara beliau bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan? Selamat datang, Bang Bona. Selamat datang, Bro Brian. Terima kasih udah datang ke Behind the Story. Amin. Oke, Bang Bona, kalau misal di podcast lain saya lihat itu penuh tawa, kuat, ceria. Dengan keadaan yang Bang Bona alamin tuh gimana bisa ya? Gimana caranya ya? Ya, kalau kita hidup berserah sama Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita itu untuk ceria. Bukan karena kekuatan dari hati kita, tapi karena kasih dari Tuhan, kita bisa mampu ceria supaya bisa jadi berkat bagi orang lain dan jadi terang serta bersinar. Nah, untuk tahu detailnya lagi, kita mundur dulu ke sebelum 2017 ya, Bang? Ya. Oke, kita mau kenal Bang Bona lebih jauh. Pertama, waktu itu udah berapa tahun tuh jadi supir bis malam? Saya jadi supir bis malam itu sudah 7 kali ganti SIM. 7 kali ganti SIM? Kali 5. 1 SIM kali 5 tahun. 35 tahun? 35 tahun. Oke. Awalnya kenapa pilih profesi jadi supir bis malam? Waktu saya masih kecil, masih remaja, pada saat itu di Sumatera, saya lihat supir bis itu duitnya banyak. Oh, ngitung-ngitung ya? Ya, kalau duitnya banyak ngitung-ngitung gini, saya kirain pada saat itu pekerjaan supir ini yang paling enak karena tiap hari megang uang. Ini di Medan ya? Ya, di Sumatera, di Medan. Ya. Terus? Nah, jadi karena saya lihat pada saat itu mereka makan yang enak-enak, bayarnya juga duitnya banyak. Ah, enak, berarti enak dong supir ini. Ah, supir aja dah. Itu dulu makanya terjun jadi supir. Oke, jadi pilihnya karena lihat ya? Lihat. Oke. Kehidupan di jalan 35 tahun itu pasti banyak tantangan. Nah, saya pengen tahu Bang Bona ceritain dikit dong hal-hal apa yang berkesan jadi menjadi seorang supir bis malam. Memang benar, Bro Brian ya. Kalau tantangan kita selaku supir itu terlebih kayak saya pengemudi bis malam ya. Lain kayak bis kota, kalau supir bis kota kan itu hanya dalam kota-kota saja yang setiap hari itu yang mereka lewati. Kita juga termasuk itu juga yang kita lewati, tapi bervariasi. Kadang-kadang hari ini umpamanya kita ke Madura, besoknya nggak ke sana lagi, besoknya kita ke Bali, terus besoknya lagi pindah lagi ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah. Memang seninya adalah seninya karena setiap daerah yang kita lintasi, yang kita datangin itu kan berbanyak kebudayaan. Jadi seninya banyak, kayak kalau kita berangkat ke Madura, kita bukan orang Madura, tapi kita bisa dengar orang Madura berbicara, kita bisa makan makanan khas Madura, yaitu seni uniknya dalam perjalanan itu. Oke, lihat berbagai macam ini ya, kultur dan budaya di berbagai tempat lah ya, itu yang menarik ya. Menarik. 35 tahun ya. 35 tahun. Lama ya, Bang? Ya lumayan dikit lah. Oke. Bang Bona itu berapa bersaudara? 10 bersaudara. Anak ke?
Saya anak pertama, ya, yang ceweknya 7, lakinya 3, tapi yang lakinya sudah dipanggil Tuhan 1, tinggal 2. Jadi yang ada sekarang yang hidup tinggal 9 bersaudara. Saudara Bang Bona banyak di Sumatera apa udah Jakarta? Mereka semua di Sumatera. Semua? Di Surabaya 2. Oke. Terus Bang Bona menikah di tahun? 1999. 1999. Iya. Sampai 2017 kejadian dan sudah nggak bareng istri di tahun berapa? 2020. 2020 Sampai kejadiannya sekarang. 2017 tapi. Ah. Oke. Nah sekarang saya pengen masuk bahas ke malam yang mengubah hidup Bang Bona nih. Di tahun 2017 kejadiannya di Tegal. Iya, perbatasan Tegal dengan Pemalang di Jawa Tengah. Oke, Bang Bona mengalami kecelakaan bertabrakan dengan Truk tronton. truk tronton. Katanya bawa berapa ton? 50 ton. 50 ton. Nah, Bang Bona inget nggak momen kronologi detik-detik kejadian bis Bang Bona nabrak sama truk 50 bawa muatan 50 ton? Sangat ingat. Bisa diceritakan, Bang? Dengan senang hati. Nah, pada saat itu kronologi kejadian saya kecelakaan itu jam 1 dini hari. Malam Jumat. Pas di bulan puasa, 8 Juni 2017, bis yang saya kendaraan itu tiba-tiba melompati trotoar. Sementara tingginya trotoar itu hampir 1 meter. Tidak masuk logika bis bisa nyeberangi trotoar. Tapi sebelum bis ini melompat ke trotoar, saya masih bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini mau kemana? Langsung bis itu langsung melintang di tengah-tengah trotoar itu. Truk yang depan itu sudah 5 meter di depan saya. Habis saya, Tuhan ini mau kemana? Truk itu langsung nabrak saya. Penyebabnya saya, tapi yang nabrak truk itu. Jadi tabrakan bis Bang Bona sama truk muka sama muka nih? Ya, muka sama muka. Wow. Jadi bis sama truk itu kayak dilas, jadi lengket gini. Bang, untuk dapat gambaran lebih jelas, ingat nggak lagi kecepatan berapa tuh Bang Bona bisnya? Ingat. Berapa? Saya kecepatan 60. Oke, tabrakan, oke. Jadi bis itu udah melintang, truk itu datang dari depan saya, karena saya tiba-tiba sudah ada di depan dia, super truknya nggak bisa lagi menghindar dan dia juga tidak tahu mau kemana. Alhasil dia tabrak saya karena nggak mampu lagi dia ngerem, karena muatannya penuh. Alhasil terjadilah tabrakan, adu kepala. Hancur tuh ya? Hancur. Oke. Waktu itu kejadian, Bang Bona sempat pingsan, blackout atau sadar? Puji Tuhan, saya tidak terjadi apa-apa walaupun dalam keadaan kesakitan. Saya sadar dan tahu semua kronologinya. Oh, jadi Bang Bona tuh sadar terus tuh? Sadar terus sampai hari ini. Oke, makan berapa banyak jiwa Bang kecelakaan ini? Pada saat kecelakaan itu terjadi, informasi yang saya dapat meninggal 7 di tempat. Termasuk saya. Oke. Tapi yang 6-6-nya benar-benar dikubur. Dari krunya Bang Bona juga meninggal ya? Kenek saya juga meninggal di tempat pada saat itu. Kru Bang Bona berapa orang ya? 3. Kenek. Pengemudi 2, kenek 1. Tiga-tiganya meninggal? Cuma 1, keneknya doang yang meninggal. Supir yang 1 juga selamat, cuma dia sedikit ada kesileo lah badannya. Oh, selamat? Selamat. Oh, supir yang satu lagi juga selamat? Supir yang 1 selamat, cuma supirnya truk dan keneknya truk itu meninggal di tempat. Oke. Bang Bona lagi bawa penumpang? Bawa penumpang, namanya juga bis malam. Oke. Ada berapa penumpang malam itu Bang? Ada penumpang 25 orang. 25 orang. Itu waktu itu lagi dari mana ke mana Bang? Itu dari Bogor tujuan mau ke Madura. Oke. Waktu Bang Bona sadar, oh ini kecelakaan. Apa yang ada di pikiran Bang Bona pertama kali? Sesudah saya tanya sama Tuhan, mobil ini mau kemana Tuhan? Terus truk itu datang nabrak. Saya pertama kali mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi malam ini saya belum siap mati. Saya langsung perkatakan itu. Malam ini saya belum siap mati.
aku tahu semua ciptaanmu yang di muka bumi ini pasti mati. Dan engkau sendiri juga Tuhan mati demi kami orang berdosa. Tapi malam ini saya tidak mau mati karena ini namanya Tuhan mati jelek. Mati dalam arti mati jelek, mati kecelakaan kan badannya kan berantakan, hancur-hancuran, berdarah-darah. Itu namanya bagi saya mati jelek. Saya maunya mati dalam damai, mati dalam kasih gitulah. Iya. Itu yang muncul pertama kali waktu sadar, wah kecelakaan nih gua gitu. Itu yang muncul ya. Itu yang muncul. Saya belum siap malam hari ini. Dan Tuhan itu baik. Sampai hari ini permohonan saya itu dikabulkan. Makanya sampai hari ini masih hidup. Tolong gambarin dong Bang ke kita posisi Bang Bona tuh waktu kecelakaan seperti apa ya? Waktu kecelakaan itu gambarannya ya gimana ya? Kaki saya ini kejepit pedal rem sama pedal gas. Kaki kiri saya ini kejepit pedal kopling. Itu dashboard itu sama pedal-pedalnya itu karena saking kerasnya benturan itu naik ke atas. Dashboard itu setirnya juga bengkok. Jadi setir itu menjepit dada saya. Makanya ini tulang rusuk saya patah satu. Karena kejepit dari depan. Sementara bis yang saya bawa itu pakai seket kaca di belakang. Seket kaca itu hancur semua. Dan kalau kaca bis dengan kaca rumah, kalau pecah beda. Kalau kaca yang di rumah itu, kalau dipecahin itu besar-besar pecahannya. Kalau kaca bis, kalau pecah, itu kayak beras kecil-kecil. Jadi dari belakang kaca itu pecah, itu semua dari ujung rambut, ujung kepala sampai ke kaki saya mandi kaca. Jadi semua ini kaca semua di tubuh saya, ya puji Tuhan nggak ada yang masuk ke mata. Kalau ada masuk ke mata, nggak tahu apa yang terjadi. Lain cerita lagi. Tapi Tuhan masih baik, masih mata saya masih dijaga, tidak diizinkan. Itu yang gambaran yang saya alami pada saat itu dalam keadaan terjepit. Jadi kejepit kaca sama dashboard. Itu dikeluarinnya inget nggak berapa lama? Susah nggak keluarinnya? Ingat, sangat ingat. Karena saya sadar dan tahu. Untuk ngeluarin saya dari tempat terjepit itu 2 jam lebih. 2 jam lebih karena bis yang saya kendarain ini, yang saya kemudikan ini dengan truk ini sudah lengket kayak gini, kayak model dilas. Jadi sesudah petugas kepolisian datang, itu truk itu diderek mundur ke belakang. Supaya ini pisah. Taunya nggak pisah. Truknya ikut ketarik, bis juga ini ikut ketarik. Jadi saya ikut juga ketarik kan. Jadi saya teriak, aduh sakit, nggak kuat dong. Polisinya teriak, jangan stop. Itu supirnya udah kesakitan, ya berhenti. Sudah berhenti, terus datang massa untuk mau menolong membantu saya. Apa yang bisa kami bantu Pak? Katanya sama saya kan. Tolong keluarkan saya udah kesakitan. Saya bilang, oh ya sabar Pak, kami akan berusaha. Jadi mereka massa yang datang itu setirnya ditarik sama mereka. Karena memang kekuatan mereka terbatas, jadi setir itu kayak model karet. Ditarik molor, tambah kejepit lagi dada saya. Aduh Tuhan sakit. Alhasil mereka coba ambil tali tambang itu, setir itu sama dashboard itu mereka ikat. Mereka ada 15 orang narik itu juga nggak kuat. Tambah sakit lagi. Tapi saya tetap di dalam kesakitan saya itu yang cukup lumayan. Saya masih bersyukur sama Tuhan dan memuji Tuhan. Dan saya tetap masih bernyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Aku harus hidup Tuhan. Aku malam ini belum siap mati. Aku harus hidup. Tapi dengan caramu. Alhasil datang petugas kepolisian. Di stop lah truk ada 2. Di stop. Jadi 2 lah truk itu untuk melepaskan kejadian ini dengan disentak. Polisinya bilang, tarik tapi sentak. Jangan ditarik biasa saja. Jangan tarik ulur. Langsung tak gitu kan. Supaya lepas. Jadi polisinya bilang gitu. Truknya langsung begitu. Langsung ditarik sentak. Tapi ini besi-besi
dashboard mobil saya itu masih ikut juga tertarik, tapi lepas juga ya, puji Tuhan lepas gitu. Tapi saya cukup kesakitan, kan sudah mulai masuk angin. Kena angin, luka itu udah kena angin. Saya cukup kesakitan, langsung mereka bopong saya dari tempat kejadian, saya kejepit, saya ditidurin di aspal. Nah, di situ baru saya dengar manusia yang bilang itu sama petugas kepolisian juga bilang, ini manusia langka. Kata mereka kan, ini pasti punya nyawa cadangan dan ilmunya tingkat tinggi. Karena kalau melihat dari kronologi kejadian itu, mustahil saya bisa hidup. Mustahil. Malah sampai sebagian bilang udah mati kok, katanya gitu kan. Tapi masa sebagian ngomong ini punya ilmu tingkat tinggi dan punya nyawa cadangan. Saya nggak jawab mereka, tapi saya mendengar, saya jawab aja dalam hati saya. Ilmu saya Tuhan Yesus, nyawa saya juga Tuhan Yesus. Saya bilang gitu kan. Terus dilihat masih bergerak saya, polisinya megang tangan saya gini, masih ada nyut-nyut gitu, langsung segera saya dilarikan ke rumah sakit terdekat saat itu juga. Jam 3 subuh. Oke, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, itu. ya. Nah, di rumah sakit berapa lama, Bang? Di rumah sakit itu saya 5 hari. Sampai ini, maksud saya berapa lama sampai tindakan amputasi harus dilakukan? Itu jadi total berapa lama Abang di rumah sakit? Dari kejadian itu saya diantar petugas kepolisian dulu ke rumah sakit. Jadi karena berita itu di televisi pada saat itu sampai 3 hari berturut-turut, pengemudi sama kenek truk dan bis meninggal di tempat. Dan rumah sakit juga mendengarkan itu dalam berita. Polisinya sampai ke rumah sakit, langsung polisinya bilang sama pimpinan rumah sakit, dokter, yang mati biar mati, yang hidup jangan sampai mati. Karena satu-satunya nanti yang kami interview untuk kronologi kecelakaan itu. Jadi pada saat itu memang rumah sakit itu suster-suster sama dokter itu kalang kabut semua untuk menolong saya jangan sampai saya mati. Gimana caranya? Karena untuk saksi hidup. Mereka semua bersihin saya dari segala kaca, dari segala luka-luka. Kalau sakitnya saya nggak bisa ngomong sakitnya itu ya. Dan dokter pada saat itu memang mengatakan harus diamputasi karena tulang kaki saya udah hancur. Dari baru datang udah dibilang harus diamputasi. Sesudah saya tiba di rumah sakit, sesudah saya luka-lukanya dibersihkan, dokter bilang sesudah dilihat ini harus diamputasi karena sudah hancur. Tapi saya punya iman dan saya masih percaya bahwasanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lahir ke dunia dengan kaki 2, saya juga pulang ke dunia, pulang ke rumahmu harus kaki 2. Saya tidak mau lahir kaki 2, pulang kaki 1. Saya apapun yang terjadi. Jadi karena saya tidak mau diamputasi pada saat itu di pertama kali, alhasil rumah sakit dan dokternya tidak berani ngambil keputusan untuk amputasi kaki saya. Jadi sempat berusaha juga untuk dipertahankan dulu ya? Benar, saya masih berusaha walaupun cacat ataupun pincang tapi ada kaki. Yang penting ada. Tapi pada saat itu ya karena saya tidak mau dioperasi ya dokternya yang mengalah. Ya udah Pak, kalau memang Bapak nggak mau diamputasi ya silakan, kata dokternya begitu. Sampai berapa hari tuh Bang Bona akhirnya oh ya udah kalau memang harus diamputasi silahkan. Nah, sesudah informasi itu dokter terima dari saya bahwa saya tidak mau diamputasi, saya masih dirawat di sana 5 hari di rumah sakit Pemalang, Jawa Tengah. Nah, sesudah selesai 5 hari kaki saya dikasih pen karena saya tidak mau operasi. Dokternya bilang, Pak Bona, karena Bapak tidak mau diamputasi, Bapak juga rumahnya di Jakarta, tinggalnya di Jakarta, mending Bapak pulang ke Jakarta, selanjutnya berobat di rumah sakit yang terdekat dengan rumah Bapak. Karena di sini sudah selesai pengobatan, tinggal untuk pemulihan dan penyembuhan selanjutnya. Karena Bapak tinggal di Jakarta, kalau Bapak tinggal di daerah sini, ya nggak apa-apa, kita lanjut terus. Tapi karena Bapak tinggal di Jakarta, lanjut aja berobatnya di Jakarta. Jadi saya pulang ke Jakarta sesudah 5 hari di daerah Pemalang, saya lanjut berobat ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.
Nah, di situ terus saya berobat, operasi. Berapa kali total, Bang? Sesudah saya operasi ke-11 kali dalam kurun 4 tahun, dokternya datang. Pak Bona minta maaf, Bapak ini taunya diperhatikan sama pimpinan rumah sakit ini, rumah sakit Koja, Bapak dipantau. Pimpinan rumah sakit ini mengatakan kepada saya, itu dokter pasienmu kok belum sembuh-sembuh, sudah 4 tahun. Termasuklah saya pasien ortopedi Koja yang paling lama. Jadi saya jawab Pak sama pimpinan saya bahwasanya kaki Bapak itu sudah pecah dan remuk. Jadi sesudah pimpinan rumah sakit itu mengatakan itu kepada saya, ini kata dokternya, kami langsung meeting dadakan bersama tim dokter ortopedi. Ngambil kesimpulan karena kaki Bapak itu sudah tidak bisa diperbaiki, satu-satunya harus diamputasi. Alhasil dengan kesepakatan jadilah operasi amputasi yang ke-12 kali operasi. Itu dia. Kita boleh lihat nggak, Bang? Oh, dengan senang hati. Ya. Ini kaki saya yang diamputasi, sampainya di sini dia. Nah, Oke. di bawah lutut 1 jengkal. Di bawah lutut 1 jengkal. Oke. Abang tuh kalau misalnya diamputasi, itu dipegang di sini masih berasa, Bang? Berasa namanya Tetap juga masih nggak mati rasa ya? enggak. Namanya juga masih ini bisa berasa, ha. Abang masih bisa gerakin? Masih bisa gerakin ini, ha, masih. Oke. Ya itu Tuhan itu baik, walaupun sudah tulangnya sudah dipotong, tapi uratnya nggak ada yang putus. Iya. Jadi makanya masih ada rasa. Iya. Nah. Oke. Yang kiri juga sebenarnya kecelakaan juga ya? Yang kiri juga kejepit, ini kejepit pedal kopling. Ini dulu dagingnya nggak ada. Tulang. Dagingnya udah sobek, hilang. Aduh. Jadi tinggal kelihatan tulang. Tapi kembali Tuhan itu baik dengan proses pemulihan. Ini sekarang tinggal cacatnya aja, tapi tidak ada masalah. Berfungsi dengan baik yang kaki kiri. Oke. Nah, kalau tulang rusuk yang patah ini, dokter sarankan pada saat itu, tolong Pak Bona jangan angkat yang berat-berat, takut lepas. Nah, jadi tetap saya jaga. Jadi tulang rusuk patah 1, kaki kiri sobek, tapi puji Tuhan sudah pulih. Ya kaki kanan ya udah jadi pendekar kaki 1. Ya. Ya. Makanya ini cerita yang luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa banget ngalamin hal yang Abang Bona menyebutnya musibah bukan nih, Bang? Oh bukan, saya ini mengatakan berkat. Saya mengatakan ini berkat dari Tuhan karena makanya saya bilang berkat dari Tuhan. Yang seharusnya saya mati, hidup lagi, ini berkat yang sangat luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Jadi saya bilang ini bukan musibah kecelakaan atau musibah yang sedih, malah saya sangat hari ini saya sukacita. Wow. Ini patah tapi tidak hancur, guys. Luar biasa. Wow. Oke. Tapi kan cobaan yang Bang Bona alamin setelah kecelakaan yang saya dengar, besoknya Bapak, ayahnya Bang Bona juga dipanggil Tuhan ya? Dipanggil Tuhan. Nah itu boleh diceritain nggak, Bang, momen-momen terakhirnya bagaimana? Ya, jadi saya itu operasi amputasi hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Sebelum saya masuk ke ruang operasi, saya masih di lantai 15, Rumah Sakit Koja, daerah Jakarta Utara. Tengah 11 siang itu, suara Tuhan itu datang ke telinga saya mengatakan, hubungi orang tuamu. Jadi pertama itu saya rada bingung ya. Ada suara tapi nggak ada wujud. Itu saya yakin suara dari Roh Kudus. Alhasil saya video call dengan ayah saya di Sumatera karena ayah saya tinggal di Sumatera. Saya video call. Ayah saya bilang gini, kamu di mana nak? Kok putih-putih? Ruangan itu katanya. Saya di rumah sakit Pak. Loh kok kamu
di rumah sakit melulu sih, kamu nggak bosan kah? Katanya. Bosan sih Pak. Namanya di rumah sakit, walaupun rumah sakit itu kayak hotel bintang 5, tetap aja nggak nyaman. Saya bilang gitu kan. Terus tujuanmu apa? Kamu video call saya, kata ayah saya dari sana. Tujuan saya mau minta dukungan doa. Maksudmu dukungan doa? Doa apa yang saya panjatkan kepada Tuhan? Ini loh Pak, karena memang kaki saya ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki karena tulangnya sudah pecah dan remuk. Rencana hari ini mau diamputasi. Loh, haruskah diamputasi? Harus Pak, karena tulangnya sudah pecah. Jadi saya minta dukungan doa buat Bapak agar rencana operasi amputasi berjalan baik. Makanya aku video call. Oh, ceritanya begitu. Iya Pak. Tapi kalau kulihat dari wajahmu, kamu enjoy aja katanya. Ya kan Tuhan baik Pak, aku bilang kan. Ya udah berdoa dulu kita. Nah, ayah saya dari Sumatera berdoa melalui video call, singkat cerita amin. Kami masih bercanda. Ayah saya bilang begini pada saat itu, saya yakin kamu mampu melewati semua ini. Karena kamu kuat. Karena kulihat wajahmu juga, kamu mampu nak. Tetap percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan semua, Tuhan akan menyertai engkau ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya, bilang. Ini sebentar aku mau operasi. Oke, singkat cerita, amin. 10 menit kemudian selesai kami video call dengan ayah saya turun dari lantai 15 ke ruang operasi. Nah, saya keluar dari ruang operasi amputasi itu hari itu juga jam 7 malam. Keluar dari ruang operasi karena sesudah selesai operasi biasanya tidak boleh langsung naik. 1 jam dulu di situ. Di ruangan itu 1 jam dulu lihat keadaan pasien yang dioperasi, adakah keluhan atau adakah masalah dari bekas operasi itu. Kata dokter memang biasanya 1 jam dulu. Dilihat dulu keadaannya, kalau aman dan normal baru dinaikin lagi kembali ke laptop, kembali ke asalnya kan. Jadi sesudah 1 jam, jam 7 malam saya selesai operasi, jam 8 malamnya saya naik lagi ke lantai 15 ke kamar yang sama sebelum saya diamputasi. Masih bius. Saya operasi itu lokal, bukan total. Jadi saya tahu kan. Jadi operasi amputasi itu biusnya lokal. Lokal. Jadi saya tahu. Jadi saya ini udah 13 kali operasi. Selama 13 kali saya operasi, semuanya lokal. Jadi saya tahu semua. Kalau bius total kan udah kayak orang mati tuh. Kalau total ya. Kalau lokal itu yang disuntik bius itu tulang ekor. Ya, kita disuruh nungging sama dokternya. Tulangnya itu ditusuk sama jarum itu. Waduh. Sakit banget dah. Bukan sakit banget. Saya aja kalau lihat jarum suntiknya itu kayak sedotan aqua itu loh gedenya suntiknya. Lihat saja saya paling takut kalau disuntik ya. Kalau makan obat segede jengkol juga saya nggak takut. Atau sepahit empedu juga saya nggak takut. Tapi kalau suntik, lihat suntiknya saya itu susternya memang gimana ya? Apa sengaja kali ya? Itu suntiknya itu kan sebelum disuntikkan kepada pasien ya, itu kan dibersihin dulu sama alkohol. Jadi dicuci, dibersihin. Itu persis di depan mata saya. Cuci gini kan, saya kirain itu untuk nyuntik kaki saya ini supaya bersih dari kuman-kuman gitu kan. Saya tanya susternya, suster itu mau bersihin kaki saya karena jarumnya segede sedotan aqua itu loh kan. Bukan Pak, buat Bapak. Maksudnya ya kan buat kaki saya, bukan buat untuk biusnya Pak, buat untuk tubuh Bapak kan. Saya lihatnya gini kan, mau lari aja. Kata malah dicandain gitu kan, mau lari aja. Saya kan sudah begini di ruang pemotongan itu ya, di ruang operasi itu kan, mau lari aja kan. Aduh Tuhan, saya lirik lagi kan jarum suntiknya. Aduh Tuhan, udah Pak. Jadi saya disuruh nungging, itu tulang ekor itu. Sesudah nongol tulang ekor itu baru ditusuk itu jarum, baru suntik. Nggak sampai 5 menit. Coba angkat kakinya Pak, saya angkat. Lagi Pak, angkat. Ketiga kalinya angkat Pak, nggak bisa lagi. Udah bius loh. Angkat Pak, nggak bisa. Sekuat tenaga, udah nggak bisa.
Ayo, nggak bisa, udah mati. Tapi dari pusat ke bawah ini udah kayak batu. Iya, iya. Tapi dari pusat ke atas masih normal, masih saya bisa ngobrol-ngobrol kan. Alhasil diamputasi di sana. Nah, kembali lagi kepada orang tua yang seperti Bro Brian bilang tadi ya. Besoknya tanggal 18 Juli 2020, karena satu malam itu bius itu di tubuh saya masih aktif. Jadi saya belum bisa leluasa bergerak. Dan paginya sudah bius itu sudah mulai hilang, sakitnya mulai datang. Nyut-nyutnya kan mulai terasa, aduh Tuhan. Nyut kaki itu kan, aduh Tuhan. Saya lirik gini udah nggak ada lagi kakinya kan. Aduh Tuhan. Nah, jam 11-nya siang itu saya video call lagi ayah saya. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada orang tua saya atas doa ayah saya, operasi amputasi berjalan baik, normal, tidak ada masalah. Jadi saya video call, terima kasih ya Pak atas doanya. Terus kenapa? Kata ayah saya balasnya dari sana. Operasi semua berjalan baik, amputasi lancar semua, aman. Terus orang tua saya nanya, siapa temanmu di rumah sakit nak? Nggak ada Pak. Loh, istrimu? Nggak ada. Anakmu, cucu saya? Nggak ada. Teman-temanmu? Nggak ada. Keluarga-keluarga yang lain? Tidak ada. Jadi total sama sekali nggak ada yang menemani kamu di rumah sakit selama kamu operasi dan amputasi. Nggak ada. Wow. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun manusia tidak ada yang menemani kamu, Tuhan akan menemani kamu nak ya. Ya Pak. Jadi semangat terus. Cepat pulih. Supaya kamu cepat bisa pulang ke kampung bersama saya. Ya tapi jangan nanti kaget lihat saya. Kalau nanti saya pulang, lihat anakmu sudah pendekar kaki satu. Aku nggak peduli kamu mau pendekar apa. Yang penting kamu pulang datang hidup, kita tinggal di kampung. Wow. Terima kasih buat Bapak. Ya. Jadi kalau kulihat dari wajahmu, kamu sangat sukacita. Walaupun kamu sekarang sudah pendekar kaki satu. Kata ayah saya. Iya. Bapak juga sehat ya. Ya, sama-sama sehat, kita sama-sama mendoakan. Jadi kami masih tertawa lepas dengan ayah saya, video callan cukup lama kami dan sangat bahagia dan sukacita pada saat itu jam 11 siang di hari Sabtu 18 Juli 2020. Singkat cerita, tutup telepon. Amin. Ya. Jadi saya istirahat, makan dulu sama makan obat, saya istirahat tidur. Jam 3 sorenya ayah saya dipanggil Tuhan. Tanpa ada penyakit. Di tanggal 18 itu, di hari Sabtu itu, tanpa ada masalah, tanpa ada sakit penyakit. Yang tadinya kami jam setengah 12 siang masih video call tertawa lepas. Tidak ada penyakit. Jam 3 sorenya dipanggil Tuhan. Sedih, sedih. Jangankan orang tua. Teman akrab kita, sahabat kita juga. Kalau dipanggil Tuhan, kita merasa sedih. Jangankan teman kita, sahabat kita. Kucing peliharaan kita juga kalau mati kita juga merasa sedih. Saya orang tua saya, ayah kandung saya, wajib saya sedih. Wajib saya sedih. Abang dekat ya sama saya anak pertama lagi dari keluarga saya. Saya pada saat itu meraung-raung di rumah sakit. Saya sangat sedih, pingin pulang melihat jenazahnya yang terakhir, bius masih di dalam. Dan kalaupun pulang, nggak ada ongkos mau pulang. Nggak ada duit. Aduh Tuhan. Karena pada saat itu pemandangan saya sudah gelap. Secara dunia gelap ya. Mau pulang, bius masih di tubuh. Kalaupun bius sudah aman, uang tidak ada untuk pulang ke Sumatera naik pesawat kan. Jadi saya bilang, ya udahlah Tuhan. Kalau begitu, saya juga matiin aja sekalian. Engkau sudah, ayahku sudah mati. Aku juga sekalian matilah. Selesai. Apalagi kaki sudah nggak punya. Anak istri pergi. Ayahku kau ambil. Untuk apa lagi saya hidup seorang diri di muka bumi ini? Sekalian aja saya selesaikan Tuhan. Matiin aja saya bilang sama Tuhan itu. Karena memang pada saat itu saya udah nggak kuat menghadapi pergumulan itu ya. Sedih. Tiba-tiba suara itu datang ke telinga saya cukup halus. Katanya gini, cengeng. Saya lihat gini, nggak ada orang. Siapa lu? Datang lagi, cengeng lu, kan? 2 kali.
nggak ada uang, nggak ada orang. Ya cengeng lah. Siapa yang nggak cengeng? Kaki nggak ada, anak istri nggak ada, teman-teman tetangga juga nggak ada yang menemani saya. Orang tua saya meninggal. Suara itu datang lagi halus ke telinga saya dengan satu kata, ingat hambaku Ayub. Wow. Wow. Langsung saya menangis, sujud, minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tidak ada apa-apanya aku dengan hambamu Ayub. Ayub dari ujung rambut sampai ujung kaki borokan. Memang semua keluarganya dihabisin. Harta bendanya semua dihabisin. Tapi Ayub masih bersyukur sama Tuhan. Aku belum ada apa-apanya Tuhan sama hambamu Ayub. Beri aku kekuatan untuk menghadapi semua. Itu doaku sama Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan beri aku semangat. Bisa kelewati sampai hari ini. Kalau secara dunia sedih. Orang tua meninggalkan kita. Kira-kira gitu Bro Brian. Luar biasa banget ceritanya Bang. Bang, boleh minum Bang kalau mau minum. Terima kasih. Ini saya dengar ceritanya. Speechless, nggak tahu emosi saya itu naik turun. Bagaimana tidak ya, kakinya diambil. Istri anak juga pergi. Orang tua juga meninggal. Nggak kebayang bagaimana Bang Bona bisa memproses ini semua dan Tuhan tetap setia ya. Amin. Tetap kasih tahu, ingat hambaku Ayub. Wow, luar biasa ceritanya. Saya dengar Bang Bona sekarang malah melayani Tuhan ya. Mencari orang-orang yang juga nggak punya kaki, bantu mereka untuk punya kaki palsu. Itu gimana Bang? Akhirnya bisa prosesnya dari masa itu yang ingin menyudahi hidup, selesai nggak punya harapan, sampai akhirnya bisa memberi harapan buat orang-orang. Itu gimana Bang? Puji Tuhan, Bro Brian. Sesudah selesai kaki saya diamputasi, itu saya tetap masih bergumul. Dan sampai hari ini juga saya bergumul. Tapi saya tetap masih berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Saya nggak mau cengeng. Dan saya tidak mau mengasihani diri walaupun saya tidak punya kaki. Dan saya juga tidak mau dikasihani orang. Saya hanya mau dikasihani oleh Tuhan Yesus. Sesudah saya bergumul selesai diamputasi, kaki sudah mulai kering, baik luka dalam dan luka luar. Ya. Tiba-tiba ada seorang ibu tanya kepada saya, kenapa enggak kaki? Kenapa tidak pakai kaki palsu, Pak? Rencana mau pakai kaki palsu, Bu, tapi belum punya uang untuk beli. Oh, kalau memang Bapak mau pakai kaki palsu, saya ada tahu yayasan. Ini nomor teleponnya, ini kartu namanya. Untuk selanjutnya Bapak aja langsung berhubungan, langsung ke sana. Kata beliau ini kan, oh ya ini kayaknya satu jalan dari Tuhan ini. Batin saya kan, alhasil saya langsung OTW ke lokasi. Dan puji Tuhan langsung dipertemukan dengan pimpinannya. Mereka bertanya dan mereka meminta persyaratan. Langsung saya siapkan semua persyaratannya. Dan langsung dapat kaki palsu gratis. Nah, sesudah saya dapat kaki palsu gratis dari yayasan. Dan saya bisa beraktivitas. Walaupun saya masih bawa tongkat, takut jatuh. Nah, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, terima kasih loh. Aku sudah dapat kaki palsu gratis atas pertolongan ibu itu. Yang tadinya tidak saya kenal. Tapi karena engkau yang bekerja menjamah hati ibu itu. Untuk memperkenalkan saya dengan yayasan itu. Saya sudah dapat. Sekarang apa yang mau kukerjakan untuk melayani dan menyenangkan engkau Tuhan. Karena aku tidak tahu apa yang mau kulakukan untuk menyenangkan engkau. Karena rencanamu dengan rencanaku beda. Rencanamu lah yang jadi. Amin. Tuhan berbicara ke telinga saya mengatakan, layani aku. Gimana caraku melayani engkau Tuhan? Jadi enak kalau kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan itu Bro Brian, enak. Jadi Tuhan bilang, karena engkau sudah mendapatkan kaki palsu gratis, sekarang tugasmu menolong orang-orang yang tidak mampu agar mereka juga mendapatkan kaki palsu gratis. Oh gitu ya Tuhan? Iya, tolong mereka. Cari.
Jadi saya mencari di perapatan-perapatan lampu merah, baik itu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, saya mencari-cari orang-orang yang membutuhkan kaki palsu. Karena kalau memang mereka beli kaki palsu, ini kalau dibeli harganya 7,5 juta. Kalau pekerjaan mereka mengemis di lampu merah, nggak mungkin mereka mau beli kaki palsu. Mereka pikir gimana caranya sore nanti anak istrinya makan. Nah, Tuhan gerakkan hati saya untuk melakukan pekerjaan itu, dan puji Tuhan sudah 15 orang yang kita bantu untuk mendapatkan kaki palsu gratis. Wow. Dan sampai sekarang bila ada pasien yang diamputasi di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, itu dokter langsung japri saya, Pak Bona tolong dibantu untuk mendapatkan kaki. Jadi saya juga ikut bekerja sama dengan Rumah Sakit Koja. Bila mana pasien yang baru diamputasi membutuhkan kaki palsu, saya langsung siap menolong dan membantu mereka agar mereka mendapatkan kaki palsu gratis. Abang juga kerjasama sama yayasan ya? Dan saya juga bekerja sama dengan yayasan kaki palsu dan juga bekerja sama dengan dinas sosial yang di Jakarta. Iya. Apa rasanya Bang bisa bantu orang? Wah, rasanya bagi saya itu, karena saya juga udah pendekar ya, rasanya sangat bangga. Karena kalau saya lihat ada teman-teman saya yang nggak punya kaki, bisa saya bantu dia untuk mendapatkan kaki dan bisa dia beraktivitas lagi, ya sangat bangga bisa membantu orang. Karena memang inilah talenta yang Tuhan berikan kepada saya, makanya saya sampai hidup, yang sudah mati hidup lagi, untuk membantu dan melayani teman-teman, saudara-saudara kita yang memang sudah cacat, terutama yang tidak punya kaki, yang tadinya mereka pakai tongkat, yang tadinya mereka hanya duduk di kursi roda. Sesudah mereka mendapatkan kaki palsu, mereka bisa sedikit banyaknya lebih leluasa untuk mencari nafkah buat keluarga mereka. Bang, dari semua kejadian yang Tuhan izinkan terjadi nih, dari kecelakaan, ditinggal istri anak, orang tua, apa sih yang paling berharga, pelajaran yang paling berharga dari Tuhan buat Bang Bona? Pelajaran yang paling berharga yang terima dari Tuhan itu ya, kasihnya itu kepada saya. Anugerahnya. Secara dunia, tidak mungkin bisa saya hidup. Kecelakaan dari 2017 sampai sekarang saya tidak bekerja. Secara dunia nggak mungkin bisa hidup. Tidak bekerja. Setiap hari butuh makan. Kontrakan harus bayar. Anugerah Tuhan. Berkat yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan itu sampai hari ini yang sangat saya nggak bisa ngomong. Saking baiknya Tuhan itu. Karena saya tetap ingat janji firman Tuhan. Burung di udara dia pelihara. Bunga di taman dia pelihara. Kita manusia ciptaannya paling mulia. Pasti Tuhan pelihara. Yang penting kita punya iman dengan Tuhan. Dan kita juga benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Saya sudah lakukan. Saya sudah berserah total sama Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Pakai aku. Menurut caramu. Supaya aku bisa berbuah. Dan itu juga aku minta sampai hari ini kepada Tuhan. Sebelum saya berbuah, saya belum siap kau panggil Tuhan. Engkau telah memberi aku untuk berubah. Supaya saya berbuah. Dan engkau yang menikmati buah dari imanku. Baru aku siap kau panggil pulang. Jadi aku belum siap kalau PR-ku belum selesai. Aku minta sama Tuhan. Itu yang saya perkatakan sampai hari ini. Bang, boleh ceritain nggak bagaimana penyediaan Tuhan setelah kejadian ini? Kan Abang jadi nggak bisa kerja seperti sebelum 2017 kan? Nah, Tuhan menyediakan buat hidup Bang Bona tuh gimana aja tuh caranya, Bang? Kalau bercerita tentang penyediaan Tuhan bagi saya, benar-benar di luar kemampuan dan pikiran manusia termasuk saya. Saya langsung teringat itu waktu Nabi Elia yang disuruh Tuhan ke sungai Kerit ya. Tuhan kirim burung gagak untuk memberkati. Di luar pemikiran Nabi Elia itu. Burung-burung gagak datang. Begitu juga dengan saya. Saya setiap bulan wajib bayar kontrakan. Setiap hari saya makan.
pada saat itu ada beberapa orang menelepon, nggak ada namanya, tapi ada nomor teleponnya. Biasanya saya nggak mau angkat. Kadang-kadang orang-orang yang ngusil gitu kan, yang kayak nomor-nomor siluman. Tapi kadang-kadang mereka sampai 3 kali telepon. Kalau udah sampai 3 kali, saya udah curiga. Apa ini? Alhasil saya angkat. Shalom. Kalau sudah datang suara dari sana shalom, berarti orang seiman kan. Shalom. Selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Stefanus Bona ya? Iya, saya sendiri. Bapak dengan siapa? Bapak nggak tahu, nggak usah penting tahu. Yang penting lawan bicara saya ini Pak Stefanus Bona. Iya, saya sendiri. Tapi saya harus tanya dulu, Bapak siapa? Bapak nggak penting tahu. Minta maaf. Dari mana jalannya Anda minta maaf sama saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah kenal Anda. Coba kalau ada yang telepon Bro Brian, ada nomor tapi nggak ada nama, minta maaf. Bingung kan jawabnya kan? Kalau kita pernah ketemu, kita pernah berbuat salah, Bro minta maaf, kemarin saya salah ngomong. Kemarin saya salah gini. Orang minta maaf sama kita, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah kenal, bingung lah kan? Minta maaf Pak Stefanus, ya terus gimana Pak? Tuhan gerakkan hati saya memberkati Bapak, minta tolong nomor rekeningnya. Seberapapun yang Tuhan berkati, mengucap syukur sama Tuhan. Wow. Tapi Bapak siapa? Bapak nggak penting tahu siapa saya. Yang penting lawan bicara saya Pak Stefanus Bona, Pak Pahan. Iya, ya udah. Itulah cara Tuhan memberkati saya untuk bayar kontrakan. Ada lagi yang lain untuk cara Tuhan untuk makan saya sehari-hari. Begitulah sampai hari ini. Tuhan pelihara ya. Tuhan pelihara dengan caranya. Yang penting jangan protes, jangan melawan arus. Senior-seniornya perenang, kalau dia berenang melawan arus pasti tenggelam. Senior-seniornya perenang, kalau dia berenang melawan arus pasti tenggelam. Jadi jangan melawan arus, ikutin aja arus apa yang Tuhan katakan. Tuhan pasti pelihara. Itu yang saya lakukan dan saya alami sampai hari ini. Bang Bona tadi juga saya dengar ditinggal istri anak. Iya ya. Nah, Bang Bona sempat ada kepikiran mau nikah lagi atau enggak? Wah, saya langsung berpegang teguh dengan hati dan iman saya bahwasanya saya tidak mau nikah. Karena saya dengan istri saya belum bercerai, cuma pisah ranjang saja. Tapi saya yakin dan percaya karena di firman Tuhan mengatakan di pengkhotbah akan indah pada waktunya. Cuma waktu kita dan waktu Tuhan kita nggak tahu, seperti langit dan bumi jaraknya. Saya tetap sabar menunggu mujizat dari Tuhan itu untuk kembali mempersatukannya dengan caranya. Kalau dengan cara manusia dipaksa-paksa, baik sama pendeta pun kalau dipaksa-paksa, tetap juga nanti ada juga riak-riak itu. Tapi kalau Tuhan yang sudah mempersatukan, menumbuhkan kasih mula-mula itu kembali, saya yakin dan percaya benar-benar indah pada waktunya. Wow. Jadi Bang Bona percaya kalau pernikahan Kristen itu satu seumur selama-lamanya ya? Selama-lamanya. Sampai maut memisahkan? Sampai maut. Jadi Bang Bona tegas posisinya sekarang ya beriman, menunggu, ya harapannya balik lagi ya? Benar. Wow, iman yang luar biasa. Oke. Bang, terakhir. Boleh nggak kasih pesan ke kami-kami termasuk yang nonton, yang ngalamin kehilangan? Saya rasa Bang Bona orang yang bisa berbicara tentang itu ya, karena baik kehilangan anggota tubuh, orang tua, orang kekasih, istri, anak. Nah, bagaimana cara menghadapi kehilangan tuh Bang? Silakan Bang. Jadi pesan saya buat teman-teman semua dimanapun berada yang mendengarkan, selama kita hidup di dunia ini pasti akan merasakan kehilangan dalam hal apapun, termasuk di dalam kehidupan. Karena kita akan dipisahkan dengan kematian
baik buat keluarga, teman, dan sahabat, saudara. Jadi di dalam mengalami kehilangan ini, boleh bersedih, tapi jangan putus asa. Tetap berharap sama Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, minta pengharapan kepada Tuhan dengan iman. Jangan suam-suam kuku kepada Tuhan. Saya sudah ngalami. Karena pegangan saya sampai hari ini yang tertulis di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata melihat kita. Tuhan akan jaga dan pelihara kita. Karena di Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Kalau kita benar-benar percaya, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan, sekali-kali meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kita hidup seorang diri di muka bumi ini. Tapi kalau kita suam-suam kuku, Tuhan juga ngeh sama kita. Tuhan gerah sama kita. Jadi andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, apapun yang kamu alami. Jangan mengasihani diri, dan jangan minta dikasihani. Saya itu yang saya praktekkan hari ini. Saya boleh cacat jasmani, tapi saya tidak cacat rohani. Saya kuat dalam Tuhan, karena Tuhan kuat di dalam saya. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia. Kalaupun ada saudaramu, keluargamu, kaya raya, miliarder, jangan andalkan dia di dalam kehidupanmu. Andalkanlah Tuhan supaya kamu dapat berkat yang berlimpah. Sampai hari ini saya hidup oleh anugerah. Bukan karena kekuatan orang lain, bukan karena pertolongan orang lain, bukan karena kehebatan saya sendiri. Tapi anugerah Tuhan. Terima kasih saudaraku. Semangat terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Sekarang saya ngerti kenapa Bang Bona kuat. Karena di dalam hati Bang Bona simpen banyak janji Tuhan. Amin. Makanya Bang Bona kuat. Amin. Luar biasa. Well, teman-teman, ini cerita tentang yang patah tapi nggak hancur dari Bang Bona. Tadi saya suka waktu Bang Bona bilang kehilangan itu pasti. Pasti. Cuman janji penyertaan Tuhan itu juga pasti ya Bang? Pasti. Makanya ini kisah yang luar biasa. Oke Bang Bona, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih udah berbagi. Amin. Ya, saya yakin teman-teman diberkati. Amin. Teman-teman, thank you udah nonton sampai ending. Saya percaya cerita ini cerita yang menguatkan banyak orang. Semoga teman-teman yang lagi patah hati, ngalamin kehilangan dan lain-lain dikuatkan sama janji-janji Tuhan. Amin. Terima kasih. I'll see you guys di next episode. Bye guys.